Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi ke pembelajaran tematik ya, yaitu tema 4, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6 dengan tema kewajiban dan hak harus seimbang. Tujuan pembelajaran kita yaitu memahami tangga meter dengan soal cerita. Nah, Kamis 2 November 2020. Nah, seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Yuk adik-adik kita ke slide selanjutnya. Nah, pada slide ini teman-teman, kita masih menyambung pelajaran di video PPT kemarin ya, yaitu tentang tangga meter. Namun kali ini dengan soal cerita. Mohon disimak ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya soal ceritanya. Untuk mengetahui cara menyelesaikan soal cerita tentang benda, perhatikan slide ini ya teman-teman. Bayu mengukur panjang halaman dan teras rumahnya. Panjang halaman rumahnya itu 9 meter. Nah, lalu panjang teras rumahnya itu 4 meter. Jika ditanya berapa panjang keseluruhan halaman dan teras rumah Bayu, itu ada berapa? Nah, cara mengerjakannya, teman-teman, diketahui panjang halaman Bayu tadi ada berapa meter? Ada 9 meter. Lalu panjang teras rumahnya ada 4 meter. Nah, yang ditanya di sini panjang keseluruhannya. Baik ya teman-teman, kita jawab bersama yuk. Panjang keseluruhan sama dengan panjang halaman tadi berapa? 9 meter. Kita tulis 9 meter. Lalu panjang terasnya itu tadi, rumahnya Bayu ada 4 meter. Jadi 9 ditambah 4 itu sama dengan 13 meter. Jadi panjang halaman dan teras rumah Bayu adalah 13 meter ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan mengenal materi yaitu montase. Nah, sebelum kita memperjelas atau menjelaskan tentang montase, mari kita terlebih dahulu mengenal apa itu montase. Nah, montase itu adalah komposisi gambar yang dihasilkan dari campuran unsur beberapa sumber. Nah, karya seni montase dihasilkan dari memosisikan beberapa gambar yang sudah jadi ya teman-teman dengan gambar yang sudah jadi lainnya. Misalnya gambar rumah dari majalah dipotong yang hanya diambil gambar rumahnya saja, kemudian ditempelkan pada permukaan alas gambar. Nah, montase 2 dimensi dianggap sebagai karya lukisan karena materialnya terdiri atas gambar-gambar yang sudah dipotong, lalu dipadukan sehingga menjadi satu kesatuan ilustrasi. Montase juga dapat dibuat dalam bentuk gambar 2 dimensi juga atau 3 dimensi juga. Montase 3 dimensi berbentuk setting. Nah, adapun langkah-langkah dalam membuat montase, teman-teman perhatikan ya. Ada langkah-langkah dalam membuat montase antara lain. Yang pertama, teman-teman harus menyediakan atau menyiapkan alat dan bahannya seperti
majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase. Nah, yang selanjutnya ada gunting dan ada lem. Kemudian ada buku gambar sebagai tempat menempelkan gambar. Boleh buku gambar, boleh kertas HPS atau karton. Kemudian langkah selanjutnya, potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase. Misalnya, ada gambar badan dan kepala berbeda. Boleh, masih banyak lainnya ya teman-teman. Nah, langkah yang ketiga, guntinglah gambar tersebut yang dirasa sudah cocok. Kemudian, yang keempat, tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Lalu setelah semuanya selesai, teman-teman lihat tuh hasilnya seperti apa. Nah, banyak contohnya ya teman-teman, bisa dilakukan di rumah. Yuk kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman pada slide ini. Adapun contoh-contoh dari gambar montase. Ada gambar rumah, ada gambar pemandangan. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami teman-teman untuk gambar montase. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita mengenal makna jajan. Nah, ada tuh teman kalau di rumah, baik di rumah atau di sekolah pasti jajan. Nah, jika kita tidak sempat makan di rumah, kita bisa membeli makanan yang dijajankan oleh orang dan ini yang dinamakan jajanan. Nah, jajanan itu adalah makanan yang banyak ditemukan di pinggir jalan, yang dijajankan dalam bentuk ada warna, rasa, serta ukuran sehingga menarik minat dan perhatian orang lain untuk membelinya. Nah, di sini jenis jajanan menurut Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi yang dikutip oleh Sitorus dapat digolongkan menjadi 3 teman-teman. Yang pertama, jajanan yang berbentuk penganan. Misalnya kue-kue kecil, ada pisang goreng, kue bugis dan lain-lain sebagainya. Kemudian jajanan yang kedua itu jajanan yang diporsikan atau menu utama seperti mie, bakso, nasi goreng, mie rebus dan sebagainya. Teman-teman sering kan jajan seperti ini ya. Lalu jajanan yang ketiga itu jajanan yang berbentuk minuman seperti es krim, es campur, jus buah dan sebagainya. Namun di saat kita membeli jajanan atau mengkonsumsi jajanan, kita harus banyak memilih teman-teman. Nah, sebaiknya teman-teman mengkonsumsi makanan yang bergizi atau jajanan yang sehat. Nah, jajanan yang sehat itu merupakan salah satu cara menjaga kesehatan tubuh. Mengkonsumsi makanan bergizi atau jajanan sehat bermanfaat baik bagi tubuh. Sebaliknya teman-teman, jika mengkonsumsi makanan tidak sehat atau jajan sembarangan, dapat berdampak kurang baik untuk tubuh. Nah, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat bergizi, perkembangan dan kesehatan tubuh sangat terjaga. Tubuh pun dapat terbebas dari segala penyakit, teman-teman. Nah, selain itu, agar tubuh tetap sehat, perlu ditunjang oleh gaya hidup sehat. Seperti apa nih contohnya? Seperti beristirahat yang cukup dan rutin berolahraga. Nah, ayo teman-teman biasakan melakukan hidup sehat agar kesehatan tubuh kita tetap terjaga. Lalu kita masuk lagi ke slide selanjutnya teman-teman, yaitu mengenal mozaik. Apa itu mozaik? Ada yang sudah kenal belum? Nah, di sini akan Ibu jelaskan. Mozaik itu adalah pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang digunakan material atau bahan dari kering-keringan atau keping-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong.
Nah, kemudian disusun dengan menempelkan pada bidang datar menggunakan lem. Kepingan berbeda-beda itu antara lain kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, dan potongan kayu. Untuk membuat garis kontur yang membatasi ruang dan bidang, tidak menggunakan pewarna yang dioleskan, tetapi menggunakan tempelan yang warna yang berbeda ya teman-teman. Nah, contohnya bisa teman-teman lihat pada slide ini. Tuh, itu hasil gambar mozaik. Ibu rasa teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan gambar yang seperti ini. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, selesai. Untuk tugas hari ini, teman-teman mengerjakan evaluasi halaman 61, nomor 1 sampai 10. Kemudian bagian 2 halaman 62, nomor 1 sampai 10. Kemudian bagian 3 halaman 63, nomor 3, 4, 5, 7 dan 8. Nah, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Selalu ibu ingatkan, tetap jaga kesehatannya, sholat 5 waktunya tetap dilaksanakan. Jangan lupa jika bepergian dari rumah, keluar rumah, teman-teman menggunakan masker. Selalu cuci tangan ya teman-teman. Sehat selalu, tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.